Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Mitawinanda. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam oleh dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Zaki, SAG, MAG. Baiklah, salah satu peraturan dalam UTS ini yakni setoran hafalan dengan menggunakan penutup mata atau memejamkan mata. Baiklah, untuk video kali ini saya ingin menjelaskan 3 materi. Yang pertama, istilah kunci. Yang kedua, ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Yang ketiga, mengenai hakikat hukum Islam. Baiklah, sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Bapak dan teman-teman yang melihat video ini kalau penjelasan saya setelah ini adalah penjelasan yang saya peroleh dari tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Zaki di grup. Jadi berisikan soal dan jawaban, tapi saya ringkas dalam bentuk penjelasan atau dalam bentuk materi. Di sini saya menggunakan hijab untuk menutupi mata dalam penugasan setoran hafalan ini. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai istilah kunci yang terdiri dari syariat, fikih, usul fikih, dan yang terakhir hukum Islam. Yang pertama, saya menjelaskan mengenai pengertian dari syariat secara etimologi dan terminologi. Untuk secara etimologi, syariat berasal dari bahasa Arab, yakni syara'a, yasyira'u, syara'a wa syari'atan, yang artinya jalan menuju air atau jalan yang lurus yang harus dituntun. Dengan begitu, syariat secara terminologi artinya jalan yang lurus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia agar bisa mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Baiklah, yang kedua, mengenai fikih. Secara etimologi, fikih artinya paham yang mendalam atau mengetahui. Secara terminologi, fikih adalah penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan melalui dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga adalah usul fikih. Usul fikih secara etimologi adalah makna yang sendiri-sendiri. Sementara secara terminologi, usul fikih adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum syariat melalui dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, yakni hukum Islam. Hukum Islam secara etimologi berasal dari beberapa bahasa, salah satu dan duanya adalah bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, law atau artinya hukum. Sementara secara terminologi, hukum Islam adalah keseluruhan bangunan dari peraturan-peraturan dalam agama Islam lewat syariat, fikih, dan usul fikih. Pengembangannya seperti fatwa, qanun, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dari keempat hal tersebut, yakni syariat, fikih, usul fikih, dan hukum Islam. Persamaannya menurut saya adalah keempat-empatnya membahas tentang mengatur kehidupan perilaku manusia di dunia untuk bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mengatur tersebut dalam artian memiliki perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan dari keempat hal tersebut, syariat, fikih, usul fikih, dan hukum Islam. Perbedaannya terdapat dalam pengertian masing-masingnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan di antara 4 hal tersebut, yakni syariat, fikih, usul fikih, dan hukum Islam. Tadi sudah saya sebutkan bahwa persamaannya adalah sama-sama mengatur. Jadi perbedaannya terletak pada sumbernya. Kalau syariat itu memang mengatur perilaku umat manusia sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis atau sumber-sumber yang sudah pasti. Sementara fikih dan usul fikih itu sama-sama mengatur juga, tapi didasarkan pada sumber ijtihad atau pendapat para ulama dalam suatu hal yang terjadi pada saat itu. Jadi bisa berubah kapan saja atau bahkan timbul dalam kapan saja. Sementara kalau syariat tadi kan sudah pasti ya dari Al-Quran dan Hadis. Dan hukum Islam itu merangkup dalam semuanya. Karena dia kan hukum, jadi otomatis mengatur sesuai dengan ketetapan Islam, baik itu antara syariat ataupun bersumber dari fikih dan usul fikih juga. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang titik temu antara 4 hal tersebut.
Jadi titik temu antara 4 hal tersebut itu terdapat dalam hukum Islam. Kenapa? Karena hukum Islam sudah mengatur ketiga-tiganya, syariat, usul fikih, dan fikih. Jadi hukum Islam itu kan definisi simpelnya adalah hukum mengatur. Islam, agama Islam, jadi mengatur dalam ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT dalam agama Islam. Otomatis sumbernya itu bisa dari syariat ataupun ijtihad, dengan kata lain fikih dan usul fikih. Baiklah, materi yang selanjutnya ingin saya sampaikan mengenai ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam, yakni terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi, termasuk penjelasan mengenai koherensi, korespondensi, pragmatis, dan kebenaran agama. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ontologi. Ontologi secara bahasa artinya ontos dan logi. Ontos artinya ada, logi artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan sesuatu atau hakikat sesuatu. Dalam artian, ontologi menjelaskan atau menganalisa ada atau tidak adanya sesuatu. Dengan kata lain, ontologi juga mempelajari tentang perbedaan pada suatu hal dengan penampakan aslinya. Contohnya, pernyataan bahwa langit itu berwarna biru. Tapi, apakah kalau misalnya kita sudah menaik pesawat atau kendaraan-kendaraan yang berada di udara, langit itu akan berwarna biru? Apakah memang pada dasarnya atau pada realitanya langit itu berwarna biru atau berwarna apa? Jadi, lebih ke menganalisa bahwa sesuatu itu benarkah dengan pernyataan yang sudah dibuat. Lalu kita masuk ke pengertian yang kedua, yakni epistemologi. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani juga. Episteme artinya pengetahuan, logi artinya ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan suatu hal. Kalau ontologi tadi menjelaskan apakah sama sesuatu dengan realitanya, kalau epistemologi itu menjelaskan sumbernya, bagaimana sesuatu itu bisa ada. Jadi kalau misalnya contohnya itu seperti bagaimana rumah itu bisa ada, atau bagaimana sesuatu itu bisa ada. Jadi menjelaskan tentang sumber atau karakteristiknya. Lanjut ke pengertian dari aksiologi. Aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani juga. Aksio artinya nilai, logi artinya ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu nilai atau suatu manfaat dari sesuatu. Contohnya seperti apa manfaat rumah atau manfaat suatu benda atau suatu hal. Jadi kesimpulannya adalah antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau ontologi itu apa? Kalau epistemologi itu bagaimana? Kalau aksiologi itu mengapa? Baiklah, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Tadi saya sudah menyebutkan mengenai koherensi, korespondensi, pragmatis, dan kebenaran agama atau religius. Keempat hal itu adalah teori kebenaran dalam ragam pendekatan filsafat hukum Islam. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, kita akan masuk ke penjelasan mengenai koherensi. Koherensi, pengertiannya adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya. Contohnya seperti pernyataan, jika kamu merasa cocok dengan seseorang, maka menikahlah, jangan pacaran. Seza merasa cocok dengan seseorang, jadi Seza memilih untuk menikah daripada berpacaran. Jadi pernyataan-pernyataan tersebut memiliki kesesuaian dengan dua kalimat terakhir tadi memiliki kesesuaian dengan pernyataan yang pertama. Jadi dihubungkan satu sama lain dan disesuaikan. Lanjut, kalau koherensi tadi kesesuaian pernyataan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya, kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kenyataannya itu sendiri atau realitanya itu sendiri. Contohnya seperti suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi suatu pernyataan nih bener sesuai gitu dengan realitanya atau dengan kenyataannya. Oke, lanjut kita ke teori yang ketiga, yakni pragmatis. Pragmatis adalah suatu hal tersebut dikatakan benar jikalau suatu hal tersebut mendatangkan manfaat atau kegunaan bagi orang lain. Jadi dalam kata lain, pragmatis itu seperti fungsional. Contohnya seperti pernyataan mengenai besi itu jikalau dipanaskan akan memuai. Jadi mempunyai pernyataan pragmatis bagi tukang besi jikalau melelehkan besi tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain dengan membuat
suatu peralatan rumah tangga contohnya, atau peralatan-peralatan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi lebih ke manfaat. Suatu tersebut dikatakan benar jika suatu tersebut mendatangkan manfaat. Yang terakhir adalah kebenaran agama. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Yang kedua, Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Jadi yang berhubungan dengan agama. Kesimpulannya, koherensi, korespondensi, pragmatis, dan kebenaran agama. Koherensi adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya. Korespondensi adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan kenyataan aslinya. Pragmatis atau fungsional, suatu hal dikatakan benar jika suatu hal tersebut mendatangkan manfaat. Yang terakhir, kebenaran agama, suatu hal tersebut dinyatakan benar kalau sesuai dengan agama. Baiklah, materi selanjutnya mengenai hakikat hukum Islam. Materi hakikat hukum Islam ini, pertama saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan antara Allah dan Rasul Allah dari sudut pandang pencipta hukum. Jadi, peran atau posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut para ulama adalah sebagai sumber dan pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara posisi atau peran dari Rasulullah SAW adalah dapat mengetahui hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada dirinya sendiri atau seluruh umat manusia atau kepada seluruh umatnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan antara aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah terkait akal dan wahyu dalam mengetahui atau melaksanakan hukum. Yang pertama, Mu'tazilah. Menurut saya, aliran Mu'tazilah adalah Allah menurunkan wahyu-wahyu di mana juga terdapat hukum-hukum Islam yang berisikan perintah dan larangan. Wahyu menjadi landasan mutlak dalam hal tersebut. Yang kedua, aliran dari Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah aliran yang menjelaskan bahwa akal tidak memiliki andil atau tidak memiliki hak untuk menetapkan suatu hukum, perintah atau larangan. Karena aliran ini menegaskan bahwa wahyu adalah satu-satunya yang menjadi sumber perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak melibatkan akal, sementara di Mu'tazilah tadi sempat melibatkan akal. Yang terakhir adalah Maturidiyah. Maturidiyah tidak jauh berbeda dari Asy'ariyah, yakni aliran ini berpendapat bahwa perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya berbentuk dari wahyu, tidak dapat ditelaah atau diterjemahkan oleh akal itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Pertama adalah ahliyatul wujub, yakni sifat kecakapan seseorang dalam menerima hak-hak yang dibebani atau dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu ada terbagi lagi menjadi dua, yakni ahliyatul al-wujub al-naqisah atau belum sempurna. Seperti contohnya yang pertama, cakap menerima hak tapi tidak menerima kewajiban. Contohnya seperti bayi yang diberikan sebuah warisan setelah dia lahir. Jadi kan dia masih bayi, tapi dia sudah memiliki hak nih atas warisan tersebut, tapi tidak menerima kewajiban karena dia belum lahir. Jadi itu dapat terrealisasikan setelah dia lahir. Nah, contoh yang kedua berbanding terbalik dengan contoh yang pertama. Jadi contoh yang kedua ini cakap menerima kewajiban tapi tidak dapat menerima hak. Contohnya seperti orang yang meninggal tapi meninggalkan hutang. Baiklah, karena ahliyatul al-wujub terdiri dari dua tadi. Yang pertama ahliyatul al-wujub al-naqisah, yang kedua adalah ahliyatul al-wujub al-kamilah. Jadi ahliyatul al-wujub al-kamilah atau sempurna ini tadi artinya cakap menerima hak dan kewajiban. Contohnya, bayi yang baru lahir dapat menerima warisan sekaligus dapat dibebani zakat fitrah yang diwakilkan oleh orang tuanya. Jadi dapat menerima haknya itu dalam bentuk warisan, tapi juga dapat dibebani kewajiban dalam bentuk wajib membayar zakat fitrah yang diwakilkan oleh orang tuanya, yang diberikan oleh orang tuanya.
Lanjut ke ahliyatul yang kedua, yaitu ahliyatul al-ada. Jadi ahliyatul al-ada adalah sifat cakap terhadap hukum di mana keadaan tersebut seseorang sudah dianggap sempurna untuk menerima dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Contoh dari ahliyatul al-ada itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, adimul ahliyah, tidak cakap karena dari umur 0 sampai 7 tahun, belum balik. Yang kedua, itu udah balik dari umur 7 tahun ke atas, cakap tapi belum sempurna karena masih dari umur 7 tahun. Disebut dengan ahliyatul ada naqisoh. Contoh dari ahliyatul ada naqisoh, yang pertama, tindakan yang menguntungkan tapi statusnya sah dan tidak memerlukan wali, seperti menerima warisan. Yang kedua, tindakan yang merugikan tapi statusnya tidak sah atau batal. Contohnya seperti membebaskan hutang. Yang ketiga, tindakannya itu mengandung keuntungan dan kerugian tapi harus memerlukan persetujuan dari wali. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hakikat hukum Islam untuk materi terakhir ini. Hakikat hukum Islam adalah hakikat yang berisikan mengatur perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Untuk sumbernya bisa berasal dari wahyu ataupun akal, tapi dari penjelasan kepada wahyu karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa dapat ditafsirkan oleh akal. Tapi intinya hakikat hukum Islam adalah hukum Islam itu mengatur dari kita di kandungan sampai dengan kita wafat. Jadi Allah sudah mengatur semuanya sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita di penghujung video kali ini. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada Bapak dan teman-teman semua terkait penjelasan video saya tadi, karena mungkin ada yang salah atau ada yang berbelit-belit, karena video kali ini berbentuk setoran hafalan. Jadi apa yang saya ingat dan apa yang saya pahami, itulah yang saya sampaikan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah melihat video ini, termasuk Bapak. Kembali lagi, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala jika saya ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.